Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'il amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Kepala Kantor dan Agama yang kami hormati, Bapak Kasih, Gara, dan semua karyawan Kementerian Agama Kota Surakarta yang saya hormati dan insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur pada Allah, bersyukur tadi pagi kita sudah makan sahur, insya Allah semua sudah makan sahur. Karena dengan makan sahur banyak berkah yang kita dapatkan. Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dengan sahur insya Allah kebaikan kita akan bertambah. Jadi kalau tadi sahurnya telur, insya Allah besok akan barangkali lele atau barangkali iwak pitik, iwak wedhus, iwak sapi. Itu ziyadatul khair, berkah. Dan tapi yang sholat subuh ke masjid, yang sudah sholat subuh ke masjid dan sebelumnya didahului dengan sunnah qoblal fajr, maka itu kita bersyukur karena Allah berikan khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Di 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan sisinya. Jadi ukurannya, bandingannya itu bukan sama, tapi lebih baik. Jadi kalau itu diberikan Allah sekarang, kita tidak punya tempat. Jadi kalau diberikan sekarang, kita tidak punya tempat. Maka logika bahwa di surga nanti abada itu sudah sangat pas. Karena kalau kita setiap hari 2 rakaat qoblal fajr, maka setiap hari kita mendapatkan khairun minad dunya wa ma fiha. Itu baru sholat sunnahnya saja. Kemudian setelah subuhnya itu banyak sekali keutamaan yang barangkali tidak saya bahas di sini, karena pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi, yaitu makanan itu bisa menyebabkan kita ke neraka dan makanan bisa menyebabkan kita masuk surga. Jika bahwa Rasulullah al-halal thayyibun wal haram thayyibun. Artinya apa? Nah, dalam bulan Ramadan, ayat yang keren yang insya Allah kita dengar atau kita sampaikan setiap hari, seperti yang sudah saya baca di mukadimah tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini merupakan ayat diwajibkannya kita berpuasa. Meskipun di ayat itu kita tidak dapati kata wajib, karena di situ ada kutiba. Kutiba kalau orang liberal itu berarti puasa itu tidak wajib, nggak ada di situ yang wajibkan. Tetapi kalau kita pahami, kutiba itu memang asal katanya dari kata ba, dari penulis atau yang ditulis. Kemudian dari kutiba itu adalah yang ditulis. Sesuatu yang ditulis maka itu menjadi ketetapan. Dan biasanya ketetapan yang buat adalah orang yang memiliki makom tinggi, ketua MPR, presiden, kepala. Jadi ketetapan juga bisa jadi keputusan. Kalau redaksi sudah menjadi ketetapan atau keputusan, maka yang melaksanakan ketetapan hukumnya
intinya semua harus melaksanakan. Tidak ada satupun yang boleh untuk melanggar ketetapan yang sudah dibuat. Jadi kalau terhadap MPR pelarangan yaitu tentang PKI, ya PKI tidak boleh berada di Indonesia. Jadi kalau ada keputusan yang berkaitan tentang makan dan minum, maka keputusan itu yang harus kita jalankan. Karena yang membuat adalah yang di atas kita, maka berarti kita wajib untuk melaksanakannya. Kutiba yang ditetapkan oleh Allah kepada kita adalah siam. Siam itu yang kita pahami saat ini kan menahan dan tidak boleh makan, minum, dan yang artinya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi bisa jadi definisi dari siam itu adalah menahan sesuatu yang membuat kita nikmat masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Jadi ini definisi yang barangkali baru, tapi itu nggak beda dengan definisi sebelumnya. Jadi karena siapnya artinya menahan sesuatu yang bikin nikmat, untuk yaitu dimasukkan dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Tubuh kita ada yang atas dan bawah ada lubang. Yang atas ada 7, yang bawah ada 2. Orang Jawa bilang babar bawa songo. Ada 9 lubang yang ada di tubuh kita. Itu yang di atas ada 7, yang di bawah ada 2. Yang di atas itu dinamis dan statis, yang bawah itu elastis. Yang di atas itu dinamis dan statis, yang bawah itu elastis. Yang dinamis itu mulut dan mata kita, karena kan bisa terbuka, kemudian bisa juga tertutup. Kalau kita bicara, kalau kita makan, mata kita juga sama. Kalau ada makhluk, mesti secara otomatis merem. Malam hari juga bisa merem. Itu dinamis. Yang statis, yang statis adalah hidung dan telinga. 2 lubang di hidung dan 2 lubang di telinga. Itu statis. Itu sampai kapanpun tidak akan tertutup, kecuali dengan beliau garing itu barangkali bisa menutupi bolongan ini dengan. Telinga juga sama. Ada hal yang bisa menutupi telinga saya dan telinga kita. Dokter butuh untuk alat ngerok agar bisa keluar yang untuk telinga kita. Karena memang 2 lubang itu membutuhkan betul-betul harus berlubang, karena ada udara yang masuk sana, yang ketika tertutup tidak akan bisa masuk. Jadi pendengaran itu kan faktor udara yang mengaruhi. Kalau udara bisa masuk, maka kita bisa mendengar sesuatu. Udara ketika di hidung kita, nafas oksigen bisa masuk karena harus terbuka terus. Itu. Kemudian kalau yang bawah kan elastis, atau buka tutupnya sesuai kebutuhan. Itu yang kedua yang di bawah. Nah, pada kesempatan puasa ini siam kan yang ditahan, kan yang bikin nikmat itu kan seperti yang dibakar di begala. Dengan begala yang bergiam itu kan yang bikin nikmat. Itu ditahan, tidak boleh sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Masuk ke lubang yang ada di mulut kita, itu tidak boleh. Itu kan bikin nikmat. Kalau makan kan nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting, yang itu merupakan kebutuhan primer kita, itu diatur. Kebutuhan primer dan termasuk kebutuhan paling pokok itu diatur oleh Allah. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam setelah fit and proper test dengan para malaikat dan Nabi Adam oleh Allah sudah diperintahkan waqulna ya Adam uskun anta bazal juga jannah wa kula minha rahudan haitsu syi'tum.
situma wala taqraba hadhihi sajarah. Jadi oleh Allah ketika Nabi Adam diminta untuk tinggal di surga, jadi di surga itu tidak masuk Nabi Adam, terus tinggal menepati. Uskun anta bahasa juga kamu dan istri kamu tinggal. Jadi sesungguhnya tempat tinggalnya manusia itu nanti awalnya di surga. Karena kalau kita bahasa Arab, kalau kita tanya rumah kita kan aina taskun. Aina taskun itu kamu tinggal di mana? Kan asalnya dari sakana. Jadi berarti tempat yang kita tinggal itu harus bikin sakana, bikin sakinah. Jadi mboten nek iso nek omah itu ampun dienggo kejekan karo bojone. Karena tempat untuk kita biar tentrem, tempat untuk biar kita senang. Gitu. Itu makanya aina taskun. Ketika orang Arab ketika tanya alamat kita. Jadi tempat tinggal Nabi Adam awal setelah khidmat berpetes adalah di surga. Dan di situ hanya dua perintah, hanya satu perintah dan satu larangan saja. Dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang masuk mulut kita, yang dimakan. Jadi ketika masuk surga, ketika Nabi Adam disuruh tinggal di surga, kan anta bahasa juga jannah, itu kan lanjutannya bakulah minha rogodan. Dan makanlah sepuasnya hai situma. Makanlah sepuasnya apa yang kamu inginkan. Jadi di surga itu Nabi Adam apa saja yang diinginkan boleh dimakan sepuasnya. Kalau pengen makan talok, kurang puas talok, boleh jeruk gigit kurang puas, jeruk keprok kurang puas, jeruk bali kurang puas, pelem pakel, pelem madu, pelem bungan. Jadi sampai sepuas. Tapi satu yang dilarang oleh Allah, yang Nabi Adam harus puasa, latak robaha dihisajar. Jadi Allah tidak menyebut nama pohon itu. Allah hanya mengatakan jangan kamu dekati pohon ini, hadhihi sajarah, menggunakan isim isyarah hadhihi, kata tunjuk ini. Itu berarti Nabi Adam ketika berbicara dengan Allah pohonnya itu dekat. Pohonnya itu dekat, hadhihi sajarah. Jadi pohonnya dekat. Nabi Adam hanya tidak boleh makan sesuatu yang ada di pohon ini. Karena Nabi Adam sudah tinggal di surga lama. Wis ngintipi talok, wis ngintipi srikaya, wis ngintipi sawu, pelem, jeruk, buah naga, macam-macam, iwak pitik, iwak pelut, iwak lele, iwak sapi, iwak pedus, wis dicicipi kabeh. Kan betina diliwati. Jangan jangan mesti ada iki jadi piye ya kok pikiran itu opo. Kan ada kertas seperti itu. Terus ya, iki apa ya maksudnya iki? Kok kita nyenengke ya bodong ya. Disawang nyenengke, buah disawang ya nyenengke. Nah, ketika sudah ada kertas seperti itu, iblis masuk. Masuk. Nah. Bilang, piye ta? Nek enak. Enak, wes apa-apa, begini wes buat anu sudah. Semua yang saya kan sudah saya rasakan semua. Nah itu bro, sudah itu. Tapi ini belum, kan belum sempurna kalau ini belum merasakan. Ya kan ya, wah tidak berani itu yang dilarang itu, tidak berani. Dan kemudian ada mau ya bojone ngerti, oh apa, Mbak. Betina lewat iki ya, Mbak. Apik bae, apik, seger. Kowe undang saya kita belum buat rasakan kok enak. Coba. Omong kali Nabi Adam. Niku niki Mas, wah kita ya jenenge tenani Mas. Terus iblis lho tenan to bojo kowe iki. Iblis kan bawa roh demi Allah. Saya termasuk orang yang memperhatikan. Ketika Nabi Adam mendengar iblis mengucapkan bahwa demi Allah, yaitu melibatkan Allah, maka Nabi Adam baru
masa orang membantah Allah orang yang nggak baik, maka ya coba aja. Bahwa yang disampaikan orang ini betul, coba. Ketika dicoba, maka keduanya menjadi orang yang zalim. Karena sudah jelas, kalau kalian berkata seperti ini, wala takuna minal zalimin, kamu termasuk orang yang zalim. Jadi kalau melanggar perintah Allah, itu kita menjadi orang zalim. Perintah dari Allah itu dilanggar, kita menjadi orang zalim. Itu berkaitan dengan makan minum. Makan, Nabi Adam boleh makan minum sepuasnya, asal nggak boleh makan yang ada di pohon ini. Iblis mengatakan ini adalah pohon khuldi, pohon yang menyebabkan kamu kekal di dalamnya. Kemudian keduanya kan karena berbuat zalim, aibnya terbuka, auratnya terbuka. Aurat itu aib yang harus ditutupi, maka terbuka pada saat melanggar aturan Allah. Jadi segala yang melanggar aturan Allah itu adalah yang buruk dan itu harus ditutupi. Dan ketika terbuka, maka mereka malu. Mereka berusaha menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Baru kemudian Allah berikan ilham kepada banyak yang bertobat. Tobatnya Rabbana dzulamna. Jadi mengakui bahwa ketika melanggar aturan Allah itu zalim. Dalam anfusana. Wa lam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau engkau tidak beri ampun kepadaku, engkau tidak beri rahmat kepadaku, sungguh kami berdua termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi makan dan minum itu menyebabkan kita mendapat murka Allah. Dengan makan dan minum yang benar, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ketika Nabi Adam taat kepada Allah, maka semua fasilitas yang ada di surga adalah nikmat. Tapi begitu melanggar, maka itu bukan menjadi nikmat, tapi menjadi yaitu azab, dari hukuman. Yang keduanya oleh Allah yaitu diturunkan ke bumi. Nah di bumi inilah dia makan dan minum kita diatur. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Di pakaian termasuk juga kebutuhan primer. Wahai anak turunnya Adam, Bani Adam, pakailah pakaian kamu yang indah ketika kamu masuk ke masjid. Bagus. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Jadi ketika di surga itu perintah yang pertama diberikan adalah makan dan minum, di bumi juga oleh Allah diperintahkan makan dan minum. Dan nanti di akhirat Allah juga perintahkan kepada kita makan dan minum. Ada di 3 tempat, di surat At-Tur, di surat Al-Haqqah, dan di surat Al-Mursalat. Kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Itu di surat At-Tur dan surat Al-Mursalat. Kalau di surat Al-Haqqah redaksinya beda, tapi intinya sama. Kulu wasrabu hani'am bima aslahtum fil ayyamil khaliyah. Ini makan minumlah. Jadi di surga ada diberikan perintah Allah makan minum. Ketika turun di bumi juga diperintahkan makan dan minum. Dan nanti di surga kita juga diperintah makan dan minum. Nah, makan dan minum yang bagaimana itu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus jadi perhatian kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Maidah ayat yang 88, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Wattaqullah antum bihi mu'minun. Jadi makan yang baik, yang benar sesuai dengan ketentuan Allah adalah halalan thayyibah. Jadi tidak hanya halal tapi juga thayyib. Kalau zaman Rasulullah dulu untuk halal itu kalau kita makan daging hewan disembelih dengan bismillah wallahu akbar. Sebelum makan masuk ke dalam mulut kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu harus izin kepada pemberi rezeki. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Mana? Makan minum itu bagian dari rezeki. Rezeki oleh Allah itu akan ditemukan dalam Al-Quran 150 tempat. Kemudian makan di dalam Al-Quran akan ditemukan dalam 50 tempat.
Nah, makan minum termasuk bagian rezeki dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan rezeki itu memang dari Allah. Tapi dikatakan wa kulu mimma razaqakumullah. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan ya ayuhan nas kuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Kita sebagai manusia diminta oleh Allah mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Siapakah yang menciptakan? Siapakah pencipta yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Berarti rezeki itu Allah yang beri dari langit dan dari bumi. Kalau dulu yang kita ketahui yang dari langit itu hujan, yang dari bumi itu ya macam-macam polong, ada polong pendem, polong kesampar, polong kemantung, dan termasuk juga ada yaitu binatang-binatang. Nah, untuk halalnya yang masuk dalam tubuh kita itu kita harus menyebut nama Allah. Harus menyebut nama Allah. Untuk binatang agar halal itu harus disembelih juga menyebut nama Allah, bismillah wallahu akbar. Itu izin, karena semua milik Allah, rezeki dari Allah. Kalau kita nggak izin, berarti kan kita mengambil bukan hak kita. Kalau bukan hak kita ambil, kita kan zalim. Karena itu semua ada dari Allah SWT. Kita kan zalim, mengambil dari hak yang bukan hak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan daging, kalau makan selain daging itu Allahumma barik lana. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita itu biar berkah. Fima razaqtana. Dari rezeki dari Allah, waqina adzabannar. Agar apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan termasuk bagian dari azab neraka. Karena semua yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging, maka itu haknya neraka untuk membakarnya. Inna la yarku lahmun nabata min suhti ila kanatin nar aurabi. Jadi semua yang tumbuh, daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka itu hak dari neraka untuk membakarnya. Jadi bagian neraka, ya daging yang tumbuhnya karena sesuatu yang dari yang tidak halal, dari yang haram. Kalau Rasulullah al halal bayyinun wal haram bayyinun. Sing halal cetok, sing haram cetok. Nek ana sing cetok berarti kan ragu-ragu. Kalau jangan ragu-ragu berarti dengan kudu golek sing ana sertifikat halal. Jadi jangan ragu dengan nek bukan sertifikat halal itu dengan jangan dipakai. Kalau dengan ingin daging ayam, cari daging ayam yang dari hasil rumah pemotongan unggas yang sudah bersertifikat halal. Kalau belum, beli ayam sendiri, disembelih sendiri. Kemudian minyak untuk gorengnya dicari yang sudah punya sertifikat halal. Minyak yang untuk goreng dicari yang sudah ada sertifikat halal. Ini baru halal. Thayyibnya seperti apa? Thayyib itu bergizi, layak dikonsumsi. Itu kalau makanan yang dibuat oleh industri rumahan, maka cukup dinas kesehatan dengan namanya izin edar PIRT. Jadi kalau dengan ada makanan-makanan ringan, itu kalau sudah ada PIRT itu sudah sehat, sudah baik dan bergizi. Karena izin edar itu yang mengeluarkan dinas kesehatan. Tapi kalau bentuknya, kalau makanan itu hasilnya dari pabrik besar, maka yang mengeluarkan sertifikat yaitu izin edarnya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM atau Badan POM sekarang. Itu thayyibnya adalah dengan itu, tentang thayyibnya. Nah, kalau semacam catering itu kita harus catering yang sudah mendapatkan surat keterangan layak sehat dari dinas kesehatan. Jadi kalau warung-warung kecil di pinggir jalan itu surat keterangan layak sehat. Tapi kalau besar, resto atau kedai tapi yang besar-besar, maka yang mengeluarkan
Suratnya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan surat keterangan higienis. Jadi itu adalah thayyibnya. Jadi inilah Allah SWT halalan thayyiban ini oleh pemerintah kemudian ditindaklanjuti, direspon dengan adanya undang-undang makanan, dengan adanya undang-undang produk halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.